Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azahra, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kompre yang terkait dengan fikih ibadah, fikih zakat, dan fikih muamalah. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang fikih ibadah. Fikih ibadah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan toharo, sholat, puasa, zakat, haji, dan semua perbuatan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam fikih ibadah. Toharo adalah bagian dari proses pembersihan diri agar seseorang bisa melaksanakan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat. Para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara istilah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat sholat: Islam, suci dari hadas besar dan berakal dan tidak tuli. Rukun sholat: niat, berdiri bagi yang kuasa, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku dan tumanina. I'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali, duduk untuk tasyahud pertama, membaca tasawuf akhir, membaca salawat Nabi, mengucap salam yang pertama tertib. Hal yang membatalkan puasa yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dan tidak memenuhi salah satu syarat sholat. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah pada siang hari sampai terbenamnya matahari. Macam-macam puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, dan puasa sunnah. Yang disunahkan dalam puasa yaitu sholawat tarawih, tadarus, sahur dan berdoa menjelang sahur. Rukun puasa yaitu niat dan menahan diri. Yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, keluar dari Islam, haid dan nifas, muntah, keluarnya mani dengan sengaja. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, karib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Syarat wajib puasa: harta yang dimiliki secara sempurna, jumlah minimal harta melebihi kebutuhan pokok, kepemilikan, dan berkembang. Macam-macam zakat yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang kelima, haji dan umroh. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan yang telah memenuhi syarat wajib. Orang yang mengingkari termasuk kufur atau murtad. Macam-macam haji: haji ifrad, haji tamatu, dan haji ifrad. Rukun haji dan umroh yaitu irham, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, dan tertib. Syarat melaksanakan haji yaitu Islam, balik, akil, merdeka, dan mampu. Fikih zakat. Fikih zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan yang berhak untuk menerimanya. Macam-macam zakat. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah untuk mensucikan yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Zakat mal: segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan dan disimpan. Syarat zakat mal yaitu memiliki penuh, bukan milik bersama, berkembang mencapai nisabnya dengan haulnya lebih dari kebutuhan pokok. Dalam perekonomian modern, zakat mal dapat berupa zakat profesi, zakat perusahaan, zakat berharga, surat berharga,
zakat mata uang, dan zakat hewan ternak lainnya. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir dan miskin, amil, mu'alaf, rikob, dan al-gharimin, fisabilillah dan idmu sabil. Itu fikih muamalah. Fikih muamalah ialah ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota masyarakat sesuai dengan keperluan mereka. Akad muamalah dibagi menjadi 6, yaitu pertama mudarobah. Yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya kepada pengusaha atau pengelola untuk meniagakan, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ialah campuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Selanjutnya ada al-wadi'ah, yaitu sejumlah harta atau lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan kepada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjaga baiknya kepada pihak yang menitipkan. Selanjutnya wakalah. Wakalah adalah kelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Jadi pihak kedua memiliki wewenang yang diberikan kepada pihak pertama. Selanjutnya wakaf. Wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas sesuatu harta yang memanfaatkan dengan cara menyerahkan kepada pengelola, baik keluarga ataupun lembaga, untuk digunakan kemaslahatannya umum. Yang terakhir ada musaqah, yaitu sebuah bentuk kerjasama dengan pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.